Onyx dan juga AP Brand. Dari segi draft pick kita akan katakan kedua belah power bisa dibilang punya persyaratan masing-masing, tapi akan katakan bahwa Onyx selama mereka sustain di arah early-nya kayaknya bakal oke. Tapi beberapa belakangan banyak orang berpikir kalau Onyx ketika dia kalah dia akan 10 kali lebih baik. Mari kita saksikan apakah ini benar-benar terjadi atau tidak. So, langsung di upper bracket match AP Brand versus Onyx Indonesia. Betul sekali, dimulai untuk 1 menit pertama dari kedua belah pihak masih melakukan jungling area, tapi harus diingat mungkin juga nanti akan ada sedikit kontes di arah Little Wanderer, mengingat bahwa itu adalah salah satu cara juga untuk mempercepat leveling up ke level yang keempat. Tapi pergerakan gangguan sudah masuk dan ternyata Kairi gagal untuk mengambil orange buff yang dimiliki oleh AP Brand. Gagal Kairi dan ini bisa menjadi salah satu yang harus diperhatikan dari Kiba yang menjadi first blood di depan sana. First blood rotasi lagi-lagi dilakukan oleh Fantasy. Dan ini bukan hanya Fantasy yang melakukan 5-man rotation. Kalau misalnya Choji sadar, beberapa belakangan Filipin EXP lanernya selalu melakukan rotasi seperti itu. Fantasy, Sanford, mereka benar-benar cukup. Mereka nggak peduli ada gerombak, nggak ada gerombak. Kalau level itu oke, no problem. Yap, tapi ya balik lagi ya, masih ada gangguan juga sebenarnya dari AP Brand untuk di arah jungling area dari Onyx. Sementara kalau melihat dari segi Kairi sendiri dengan energi yang masih belum cukup luas, otomatis dia bakalan pulang terlebih dahulu. Melihat dari segi emblemnya, aku akan katakan ini untuk di arah XP ada perbedaan gameplay ya, dimana kalau dari Flapsy sepertinya akan memfokuskan ke arah damage dan sustainability menggunakan power dari Spellvamp. Sementara kalau misalkan kita ngelihat dari Arlott ini lebih ke arah durability lewat HP dan juga armor power. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat di belakang sana ada sosok yang cukup menakutkan, gimana Kaja ini bisa melakukan solo pick off terhadap cewek dengan bantuan Super Marco. Solo pick off dengan defense adjustment-nya, dibantu dengan Super Marco-nya. Duo sih lebih tepatnya, bukan solo. Sorry, kebanyakan solo. Oke, kita langsung menuju ke arah Turtle Camp nih Choji ya. Yes, dengan Turtle Camp kita bisa melihat bahwa untuk pasukan dari Onyx, mereka sepertinya tidak memfokuskan terlalu banyak terhadap Turtle untuk di menit kedua kali ini. Mengingat bahwa Fanny emang untuk di arah early gameplay-nya akan lebih bermain konservatif juga. Mengingat kalau sekalinya udah fall off, itu agak susah juga untuk catch up. Apalagi dengan emblem yang dibawa oleh Kairi untuk slot 2-nya ataupun tail 2-nya. Oke, di depan sana langsung ada satu momen kembali terjadi Fantasy. Gak bisa bertahan, dia macam demikian terlalu besar dari seorang Sans. Bahkan Kairi mencoba untuk membantu following up dengan Katrota itu tidak terlalu berhasil. Bagi dua gold plating di arah top lane. Ini membuat seorang Kairi mendapatkan keuntungan sedikit di atas Kyle. Yang notabene dia agak sulit untuk melakukan rotasi dengan sangat cepat. Informasi itu diberikan View dan juga Kaja dari seorang Open. Kali ini benar-benar menggetarkan Kairi sampai membuat Kairi ini harus menunjukkan pelan. Oke, untuk di arah top lane, teman-teman dari Onyx sepertinya sudah mulai memegang laning dengan cukup baik ya. Maka dari itu mungkin fokus selanjutnya akan sedikit tipis-tipis menuju ke arah gold lane. Mengingat bahwa Turtle juga sudah ada di arah gold lane, di arah bawah sana. Tapi kita harus lihat match up-nya ini, Fanny melawan Fredrin. Kalau sampai ada satu kali miss kabel dan udah ketangkep sama Atreus Flash dan juga Energy Eruption dari Kalzi, ini bakalan langsung dihajar dengan burst damage dari Ogwen. Ditambah lagi kebetulan di bawah sana itu ada Beatrix yang dalam tanda kutip di biru di early power cukup menakutkan. Oke, kalau misalnya ngomongin power of retribution, memang Kairi berada di peringkat pertama di MPL Indonesia. Tapi ingat, yang dia lawan kali ini adalah orang yang berasal from Filipina. Jadi mereka tidak akan mungkin gentar melawan Kairi. Dan perhatikan, karena beberapa belakang Kairi bisa kita bilang tidak cukup unggul dari LPC kali ini nampaknya dia akan coba melakukan stealing terhadap para pasukan Oni. Kenapa? Dia standby di arah bottom lane. Dia siap untuk menghadapi Kairi di depan sana dan Kaltizi nampaknya kayak boneka. Yap, Kalzi langsung menuju ke arah Turtle dengan 3 detik tersisa. Di mana dari Kairi fokus mengambil para mob terlebih dahulu. Tapi lihat, cewek sudah punya modal untuk punya decent damage karena teman-teman dari Brand dengan hadirnya Demon Hunter Sword. Dan ternyata ada sedikit flicker maju ke depan sana, ditarik untuk menyerang Boy. Final Slash, tak terjadi retribution from Kairi. Berhasil mendapatkan Turtle. Para pasukan dari Oni mencoba untuk mendapatkan satu momen kill dari seorang Kaltizi baru aja Kairi. Lihat, masih ada Fantasy memberikan Heaven Lavan, tapi Push tidak akan diam begitu saja. Dan Kiboy, one moment is real. Di sisi sebaliknya malah Fantasy menjadi korban keganasan dari Oni. Sang landa kuning mengamuk. Oh my god, Onyx baru kita bahas retribution-nya. Iya, tapi ternyata Kairi membuktikan kalau gua nggak kalah dari lu dan bahkan still part of Choji. Ya, menurutku itu juga menjadi salah satu kesalahan juga sebenarnya dari Ogwen.
dengan Indonesia. mengambil ke arah Kibo yang dalam Indonesia. tanda kutip dia Itu udah menggunakan lawan emblem tank. Power dari segi durability-nya udah cukup oke. Polandia ya, Apalagi kalau menurutku ya early power selanjutnya dari Heavy Brain itu ada di Polandia, Frenzy. nggak Jadi kalau salah. cuma Apa di yang- follow up sama Super Marco, bendera- kita cuma bendera bakalan jadi ini wasted source skill aja dengan putih, menggunakan merah, biru. kajanya. Maka dari itu dengan failed engagement otomatis langsung Onyx counter attack dengan power yang mereka punya dan langsung Kairi babat dengan kabel-kabel. Oke, walaupun Kairi babat dengan kabel-kabel ya kali ini Kairi lebih memilih untuk mendapatkan satu Filipina. gold buff dibandingkan dia harus retribution ke arah orange buff. Karena Bukan. melihat dengan adanya Iya kan? keamanan yang cukup Benderanya. tinggi untuk Itu Filipina. Filipina. membuat dia pede banget. Tapi di arah Path Lane nampaknya udah Matamu nggak ada kelihatan. 4 orang yang Iya, dah. berkutat di sana yang Filipina bisa kita itu. saksikan kalau mereka sama-sama disengage. Yes, untuk rotasi di arah early game bisa dibilang Marcos. dari kedua belah tim ini lebih fokus ke arah engage-nya terlebih dahulu. Karena dari segi turret pun untuk sampai ke menit kelima kita masih belum lihat adanya push Apa? dari masing-masing tim. Selayaknya dari kedua belah tim ini ingin Ngancurin membuat fondasi to- power terlebih ngancurin dahulu, markasnya baru dia aja engage gitu ke arah intinya. depannya. Namun satu hal yang harus kita katakan adalah laning dari kedua belah tim ini sama-sama kuat. Oke, tapi nampaknya udah mulai tenang. Informasi nampaknya ada sedikit terdengar suara kabel yang kita tidak tahu di mana keberadaannya. Dan melihat satu point kill di arah bottom lane, concealed gaming telah terjadi. Keyboy standby on position. Dan nampaknya ini akan ada pertukaran. Kalau dia nggak dapat turtle, setidaknya dia dapat point kill. Tapi kalau dia nggak dapat point kill, dia nggak dapat turtle. Ini rugi banget sih menurut gua pribadi. Kayak ini sudah mulai masuk. Perlahan demi perlahan Boots sepertinya ingin menyesuaikan dirinya terlebih dahulu. Final Flash masih ditahan, belum dikeluarkan, tapi fokus menuju ke arah KLZ. Oh, menuju KLZ, tapi bukan View menjadi pilihan utama. Keep on forward! Double time rest! Rest yang masih from Kyrie. Membalikan kembali keadaan di depan sana. Front to three, Katon telah dikeluarkan tapi masih bisa bertahan. Spray down, di arah belakang sana terperangkap Kyrie ter-take down. Damage dari View terlalu besar membuat terpaskan dari Onyx bergerak mundur ke arah belakang. Belum blazing threat from Cherry, bahkan di depan sana Super Marco sudah memberikan damage yang cukup besar. Setidaknya damage yang masuk ke teman-teman dari Heavy Brain ini full dari Suns. Bisa dilihat dengan damage output di team fight yang tadi itu di angka 2900 damage. Sayangnya Kairi di saat sedang melakukan engage ini tertarik dengan Ogwen, langsung diangkat derajatnya di tangan Fredrin dari KLZ membuat Kairi tumbang untuk di menit ke-7 kali, tapi tidak masalah. Lihat bagaimana engage-nya juga masih dilakukan oleh teman-teman dari Onyx di area top lane. Flamzy coba kabur terlebih dahulu, satu ban HP tersisa langsung ada Veteran Strike dan ternyata satu finishing power datang dari Kairi dengan maninya. Cutthroat berhasil mendapatkan satu point kill, tapi ternyata semua itu dimaksimalkan dengan posisi yang sangat terbuka, sangat bebas. Dari bottom lane, mungkin harus diperhatikan adalah kali ini mereka udah sama-sama mencoba melakukan invasi jungle. Keyboy standby in position. Yang dituju di arah belakang sana. Oh, lewat KLZ. Ini dia satu purple buff yang sangat mahal diamankan oleh AP Brain, Joji. Seenggaknya ada pertukaran dengan cewek yang melakukan push di arah top lane sana. Dari segi objektif, Onyx rotasinya ini sangat luas banget. Nggak benar-benar kaku di satu laning. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi itemnya saja, dari ceweknya, Cloud ini masih belum buat sepatu, tapi fokus ke arah damage terlebih dahulu. Memaksimalkan power dari Art of Thievery untuk punya move speed ditambah lagi dengan Quantum Charge. Sementara kalau untuk masing-masing jungler, ingat, Kairi di sini udah punya Blade of Heptasis dan juga Malefic Roar. 20% penetration tambah ke 15%. Surprise attack! Happy birthday! Keyboy masih coba untuk bertahan. Kau David Johnson for this time. Kyle masih mau lebih. Tapi Kyle di depan sana terkena Everest Wall. Mereka dikeluarkan begitu saja. Di pertahanan sebagai gagal! Tunnel Red menutup dan membuat Ogwen gagal mendapat satu point kill. Blessing Red from cewek versus Super Marco. Super Marco nampaknya masih rentan sama cewek. Para Coldplay dari unit Heavy Brain terlalu perkasa. Harry, coba lihat Super Marco. Bisa bergerak. Gagal! Cutthroat ke arah yang salah. Kairi almost seperti Marina. Hampir tidak pernah cukup. Satu tetes terakhir menutup hari dari Kyle Tete. Ini enaknya Suns dengan menggunakan Marsha yang bisa masuk ke depan sana. Menurutku, ini cuma ada dua. Ada Kaja dan juga ada Pakito. Possible, tapi agak sulit karena kita harus lihat front line-nya. Ada Boots, ada Keyboy dengan Kufra dan juga Arota membuat front line agak cukup tebal dari Onyx. Ternyata Kairi juga manusia biasa. Kairi juga bisa buat salah. Ternyata cutthroat-nya bukan hanya kita para publik ranked, tapi Kairi juga. Akhirnya kita lihat secara langsung ya. Iya betul. Ya, oke. Sebenarnya kalau bisa bilang itu agak miss dari segi kecepatan kabelnya tadi. Lebih ke arah range kalau gue lihatnya. Iya. Range yang paling dekat tuh purple-nya. Posisinya tuh tadi udah masuk ke dalam bush, tapi gak lama dari Kairi masuk keluar dari bush, dia langsung pencet. Buat para jalannya ke arah purple. Dia balik lagi. Kairi hanya manusia. Kan? Karena lebih minim momen juga
depan. Ya, Ini belum habis. apa namanya? Marvelnya ke Gagel. Diaman dulu, gue. Ternyata di balik super Kyrie ya. Masa mau piringnya wan di bawah? Suapin nantinya. Betul. Masih manusia juga. Ya, lu suapin Indo, Lihat ini dengan dia Lord makan yang sudah jalan belum di menit habis. ke-10 kali ini, potential push dari Bawa di Olive ini mobil. cukup luas dengan yang ada di arah top lane. Tapi lihat dari sisi yang berbeda. Laning jauh sedang dilakukan oleh Flap Z juga sepertinya, dan mungkin akan ada sedikit split push juga mengingat bahwa untuk di menit kali ini Flap Z sepertinya sudah kuat untuk bisa sustain sendirian. 1v1 ya. Alright, Venom Aesthetic telah dikeluarkan begitu saja. Belum ada yang masuk lagi ke dalam karena ini mungkin menjadi Lord yang tidak terlalu maksimal. Hampir terperangkap dengan adanya seorang Kyle TZ, tapi nampaknya di sana Suns langsung dengan wings by wings sigap siap dan cekatan. Melihat Kyrie tidak memiliki parkour buff, mungkin harus mulai diperhatikan. Kyrie udah mulai harus Dek, mobilnya kayak pintunya kayak nggak bisa masuk kalau tanpa ada parkour buff. Sekali dia ke take down, rotasi Kevin Brand ini benar-benar sangat bisa maksimal. Lihat, dia nggak ke take down aja, flat DC-nya bebas banget. Seperti gua ngomong ketika kita membakar traffic Johnny. Betul. Kalau gua rasa, ini akan ada di arah EXP. Dan bahkan tadi gua melihat kalau misalnya Kyle TZ ini untungnya dia nggak pakai Baxia. Yes. Kalau dia pakai Baxia, dia akan lebih power banget lagi. Terutama dari segi late game potential sih, dengan power yang dimiliki oleh Baxia juga nggak cuma untuk menutup regen, tapi menurutku agak sedikit lebih tebal di tangan Baxia walaupun damage outputnya lebih rendah daripada Kyrie. Bisa mutusin Fanny. Yes, itu juga. Tapi balik lagi, Kyrie ternyata sudah kena beberapa kali jab. Satu flicker dari Ogun ternyata hampir saja bisa menculik sang jungler dari Oni. Tapi ternyata tim adjustment yang nggak keluar lagi-lagi Kyrie berasa ngedodge dan itu super sekian detik saja. Kyrie sedikit terlambat ready to take off, dia bakal ter-take down. Yes, dan mungkin satu hal yang akan saya katakan adalah perbedaan power dari jungle ya antara Brand dan juga Onyx. Ini udah sangat-sangat signifikan banget. Apalagi dengan perbedaan network di angka 1700 tadi, membuat defensive power dari Kyle Z ini masih belum cukup untuk mendeny output damage yang dikeluarkan oleh Kyrie berkat Blade of Assist dan juga Malefic Roar ya. Tapi satu hal lagi yang aku lihat sangat-sangat kental adalah AP Brand membawa Faramis, membawa Kito, membawa Fredrin. Tapi team fight setupnya dari tadi masih kelihatan. Dan harusnya menurutku ini adalah close combat team fight area warfare yang dibawa oleh AP Brand. Enggak, yang mungkin harus diperhatikan adalah sekarang ada Win of Nature dari Super Marco yang tandanya cewek nggak bisa langsung sembarangan masuk ke belakang. Dia nggak bisa one by one situation. Dia nggak bisa sembarangan langsung fokus ke arah Super Marco. Gimana caranya ada trigger yang bisa memaksa Win of Nature? Sekarang oke, equal. Sekarang posisinya adil. Cewek punya Win of Nature, dari Super Marco punya Win of Nature. Sekarang siapa yang lebih wise menggunakannya? Karena ternyata kalau buy one kayak gitu, lebih unggul orang yang sedikit terlambat menggunakan dari Win of Nature. Iya, Terlalu terburu-buru. ini trigger display juga sebenarnya ya. Betul. Dengan apa yang dikatakan bisa dikontrol apa enggak. Tapi melihat posisi dari Onyx, mereka sepertinya akan melakukan kontes dan langsung conceal ke depan sana. Oke, Council coba untuk sedikit membuka position. Kyle TZ berada di gas depan. Ada tahun telah terjadi tapi mereka lebih meninggalkan lone-nya. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Terlalu sakit damage yang diberikan oleh seorang View. Udah ada head to seize di tangan dari Super Marco. Super Marco benar-benar pengen gunain regenerate dengan maksimal. Boy melakukan kokar Renderapate from Super Marco. Dia bisa besar, mundur ke arah belakang. Boots pada selesai gagal. Tetapi lihat di depan sana. Gagal untuk mendapatkan retribution. Gagal di seorang kali. Tapi Keyboy double stun dikeluarkan. Nggak ada impact sama sekali. Bahkan Brand berhasil memporak-porandakan dua player dari yang unik. Keyboy di sana nggak bisa selamat. Upper Sweat telah dikeluarkan. Dan ternyata Blended Red from cewek. Gagal. Ditarik ke arah belakang. Kyrie masih mau lebih. Mau coba dapat satu point kill. Tapi ternyata Ivan Tasman Israel membuat Kyrie gagal mendapatkan Ogwan dan Ogwan still survive in the top lane. Oh my god. Yes, ini team fight yang bisa dibilang untuk teman-teman Onyx ya agak sedikit susah untuk difokuskan karena Rushing terlalu terburu-buru. iya, agak terlalu buru-buru. Tadi kita bisa melihat bahwa AP Brand itu sengaja memancing ke arah Lord, tapi tidak lama kemudian teman-teman dari Onyx itu benar-benar dipisah banget team fight-nya. Karena kita tahu kalau dikumpul di satu tempat, ini yang bakalan bahagia adalah Suns. Iya. Posisinya tuh Suns dari tadi selalu menggunakan fit race-nya dengan manis. Terlihat dengan 3 kill, 0 lead dan juga 5 assist-nya. Begitupun juga dengan cewek. Tapi satu hal yang membuat cewek tidak maksimal adalah tidak bisa maksimal follow up damage-nya itu. Dimana tadi Kyrie pulang dulu, gak lama baru join the team fight lagi setelah team fight sudah hampir selesai. Masih super minion harusnya. Tuh kan masih super minion. Karena Lordnya tadi pecahnya di detik 40. Dan mungkin ini
ini yang harus diperhatikan oleh para pasukan dari Onyx. Mereka udah mulai harus sabar. Dan kalau misalnya tadi top lane sadar, Woods itu sedikit mills. Dan terlihat solo pick off terjadi. Solo pick off from Kyrie. Benar-benar berhasil mendapatkan satu bom kecil yang sangat mahal. Flat to see. Tidak ada lini jauh yang didorong oleh seorang Flat to see. Dan membuat cewek harusnya lebih aman untuk bisa melakukan split push. Ya karena dari tadi juga masih belum ketarik juga gitu loh dengan Gwen. Tapi melihat dari segi itemnya, item power dari Kyrie ini full ke arah offensive power, Blade of Despair, Blade of Emphasis, Malefic Roar, dan juga Hunter Strike. Jadi mungkin masih bisa one shot combo ke arah Beatrix. Cuman yang harus diingat adalah tetap Beatrix masih punya Wind of Nature dari Super Marco. Sisanya mungkin yang bisa menahan dari Van itu sendiri adalah menurutku paling kencang sekarang itu Fredrin-nya dengan combo power skill yang dia punya. Sisanya kalau kita ngelihat ke arah cewek dengan adanya DHS, Golden Staff dan juga Corson Side, ini damage outputnya sudah punya potensi yang maksimal. Tinggal bagaimana saja opening yang bisa dilakukan oleh Onyx. Menurutku openingnya satu, lagi-lagi Keyboy moment. Keyboy moment yang akan coba menentukan seperti apa gameplay nanti. Cuma yang mungkin harus dipertahankan adalah mid lane ini benar-benar sangat kuat. Kenapa? Kalau mid lane ini gak kuat, Kyrie akan kehilangan purple buff yang dia miliki. Ya. Cuma sekarang Kyrie sepertinya agak sedikit nge-delay ya. Dan Boots, jangan sampai dia ke-trigger lagi final slash dengan flickernya dan gagal mendapatkan apapun. Nungguin Lord gak sih ini? Iya, dia akan sedikit menunggu. Dia akan coba nge-buying time sedikit biar nanti ketika purple-nya di dalam team fight Lord, dia masih ada. Yes, itu dia yang dicari. Karena Lord akan muncul dalam 5 detik lagi dan ini adalah Lord yang sudah enhance. Membuat kedua belah tim sepertinya akan cukup tergiur melihat Lord di menit kali ini. Tapi harus diingat, tadi aku melihat satu pattern di mana AP Brand sudah mulai menjalankan lagi laning jauhnya dengan Pakito. Ini kita bisa melihat bahwa untuk bottom lane turret dari Onyx itu udah setengah darahnya. Kalau survive di situ bakal bahaya banget. Cuma Oke, Console Gaming akan coba terjadi keyboard di depan sana. Nampaknya cancel begitu saja. Ada Boots yang membuka vision. Renner Apathy akan di-kicking boost dan gagal itu kalau Renner Apathy-nya kena. mati. Lumayan pedes, kayak ada defensive power soalnya ya dari Kyrie juga. Tapi Kyrie ngambil juga. Kyrie dipecat surprise hunting, happy birthday! Shutdown terjadi. Melihat adanya dipecat pada sangat mahal membuat para pasukan dari Onyx mereka mencoba balikan kembali keadaan. Phil udah tertangkap, tapi tidak ada following entertainment. Boost fans everybody. Ada pada saat untuk bergerak bersama Flicker dan Super Marco memberikan damage yang sangat besar. Neighborhood Spatial, free lock for AP Brand Choji. Yes, dengan satu ganking yang dilakukan kepada Kyrie dan Kyrie pun sebenarnya tidak menotis bahwa di dalam perlumputan masih ada gajah ternyata. Satu tarikan membuat retribution power dari Onyx menghilang begitu saja. Tapi pertanyaan besarnya mungkin adalah apakah masih bisa di defense? Karena lihat dengan hilangnya Sans. Otomatis. Renner Apathy from Super Marco. Yes, ini yang bakalan membuat AP Brain punya potensi yang cukup besar untuk melakukan push walaupun belum ada Lordnya. Oh my god, almost is never enough Joji, sayang banget. Dia terkena satu kick damage dari Knockout Strike, langsung di following up dengan sosok dari Super Marco. Yes, Lord berjalan di arah bottom lane, Sans akan hidup lagi dalam 20 detik, masih punya power untuk defense, cuman ini sebenarnya menjadi turning point juga untuk teman-teman dari AP Brain. Lihat bagaimana mereka sudah mendapatkan advantage di angka 2000 gold. Walaupun ini sudah masuk ke arah late game, tapi aku kan katakan bahwa Super Marco damage potensial ini udah cukup besar. Bahkan tadi aku sempat melihat bahwa Boots pun tumbang dalam sekitar 3 klip dari Nibiru. Oke, 3 klip dari Nibiru, tapi di depan sana ada final strike keluarkan oleh Boots. Dapetin 2 point kill, tapi nampaknya gagal. Damage terlalu besar dari seorang View dengan 1 kali semburan Boots lulu lantah tak berdaya di depan sana. Dan ini adalah keunggulan dari seorang Kyrie dengan Fanny. Dia akan bermainan dengan kabel karetnya dia, lihat. Dia akan main kabel karetnya, Keyboy ke depan! Terrorist, dapetin sosok dari Super Marco! Super Marco ter-take down, mundur ke belakang dari Sans. Masih ada wings by wing, Keyboy versus everybody. Mencoba untuk melambatkan satu momen kill kembali. Kyrie masih bertahan, Federer strike-nya, dan bahkan Keyboy gak bisa selamat. Keyboy gak bisa mundur, dan teknik satu-satunya bisa bertahan kali ini adalah teknik karet yang dimiliki dari Kyrie. Maju, mundur, maju, mundur. Ya ini teknik cicil yang udah terkenal banget ya dari powernya Kyrie juga. Membuat dari segi energinya masih cukup oke, tapi Flapsy Immortal dipecah. Apakah bisa di finish off oleh Kyrie? Tapi ternyata Kyrie di depan sana, 12 menit tersisa. Masih bisa survive dengan satu immortality-nya. Bahkan Flapsy sudah mulai dilakukan oleh Boots. Tershutdown. Oh boy, mau tidak mau melakukan flicker. Mundur ke belakang sana. Happy Brand mundur, mundur, dan mundur. Oke, tenang, reset, tenang. Karena hampir itu gak pernah cukup, almost but it's never enough.
itu para pasukan Heavy Brand mencoba untuk melakukan in-game. Mereka memaksakan keadaan yang nampaknya gak berhasil. Dan Onyx berhasil memukul mundur para pasukan dari Heavy Brand. Dan itu dia teknik karet dari seorang Kairi yang benar-benar berhasil melakukan defensif. Walaupun dengan 32.000 turret damage yang sangat-sangat unggul. Ini tapi mereka berhasil menahan para pasukan dari Heavy Brand. Ya ini kita bisa melihat ya, dengan satu tim fight saja, Gold Lead didukung lagi oleh Onyx. Dan sebenarnya ini kalau untuk dari segi player yang lainnya nggak terlalu ngaruh. Tapi ini ngaruh banget untuk para roamer dari segi defensive power seperti apa. Karena ingat biasanya roamer itu yang paling terakhir untuk mendapatkan gold paling banyak. Bahkan kalau kita lihat dari segi damage leaderboard, Suns dari tadi masih enjoy the moment dengan space yang dia punya dari tadi di arah belakang. Apalagi dengan base turret yang masih cukup oke untuk ditahan dengan Veteran Strike dari Suns itu juga. Tetapi kalau kita lihat dari Heavy Brand, Flap Z, powernya sudah mulai meningkat. Apalagi dengan Heavy Left Punch yang bisa memberikan dia shield cukup besar. Ini sekali nyenggol ke arah Kari aja, itu masih bisa survive loh. Dan ini bakalan dibutuhkan banget namanya burst damage dari Onyx tentunya. Dan menurutku yang paling besar potensinya untuk sekarang ada di tangan Suns. Oke, potensi yang sangat besar di sana, tapi mungkin ini harus ada berpikir dua kali untuk Kairi, jangan sampai terpick off untuk kedua kalinya. Cuma melihat hal itu tidak akan terjadi kembali karena Kiboy udah mengawal Kairi benar-benar sampai ke arah top lane. Ya, dan bahkan ini Lord juga sudah diberikan informasi oleh Boots dan juga cewek bahwa Lord sudah setengah darahnya. KLZ terkena poking damage yang cukup sakit, bahkan hanya basic attack saja dari cewek itu udah setengah darah hilang. Inilah power dari marksman kedua belah kubu. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Bang Oji tadi, trigger disiplinnya seperti apa. Dan Onyx agak berat untuk sekarang tugasnya karena selagi mereka fokus ke arah Lord, mereka juga harus fokus dengan 5Z yang lagi dan lagi 3 kali aku katakan sudah mengambil laning jauhnya. Oke, tapi kalau menurut gua sekarang dengan sosok dari arah cewek dan juga ada KLTZ, after dia clear di arah top lane, menurut gue Boots bisa lakuin poking dengan adanya Final Slash dan di following up sama cewek itu winning condition yang bikin dari Onyx sekarang. Karena Heavy Brand, dia udah punya winning condition bisa split push di arah top lane. Lihat, Flap Z yang selalu gue bahas akan mendorong laning jauh dari para pasukan Onyx. Dan itu mulai harus diperhatikan karena ada split push yang bisa didapatkan oleh para pasukan dari Heavy Brand. Iya, dan aku notice dari tadi sebenarnya yang menahan itu selalu ke arah Kairi dan ini bisa menjadi informasi juga. Tapi konsel game itulah terjadi. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Terus ada Venom Rest. Keluarkan dari damage yang masih belum cukup untuk dapatkan Sir Kiboy. Immortal tidak pasang ada Abres. Wah, the blended weapon cewek. Masih ada Kertaltar. Mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Onyx. Mereka kehilangan cewek. Karena spraydownnya sangat sayang di Super Marco. Mundur ke arah belakang. Kairi Immortality-nya pecah. Double kill didapatkan oleh Super Marco. Masih ada Winter Trajan. Tapi tampaknya Winter Trajan not save the minute. Double kill. Sampai tiba. Mereka dapat double kill. Dan para pasukan Onyx terkena wipeout ke Hindi Bencana. Oh my god. Wipeout bro. Onyx kali ini membuat Heavy Brand akan melakukan one straight push. Di game pertama ini Heavy Brand dengan kesabaran yang berhasil mendapatkan game pertama atas Onyx Esports. Dengan sekali wipe out dan